Kalau kita bandingkan sekarang antara pasukan Indonesia dan pasukan negara kita, ya, kalau kita nampak pemain warisan mereka bermain di luar. Mereka Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Oke guys, di tengah keberhasilan Indonesia menaturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat tim skuad Garuda bersama pemain lokal sampai sukses saat ini bisa berlaga di Piala Asia. Tentunya hal ini satu prestasi yang luar biasa. Tentunya hal ini membuat iri negara tetangga kita yaitu Malaysia, di mana Malaysia merasa gagal menaturalisasi pemain keturunan. Hal ini terlihat seperti apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh sepak bola Malaysia dan juga pecinta sepak bola Malaysia. Semua nak panggil pemain warisan di luar untuk join. Pendapat Datuk sendiri, adakah ia bagus untuk jaga pendek ataupun menutup ruang untuk pemain lokal pula? Kalau kita bandingkan sekarang antara pasukan Indonesia dan pasukan negara kita, ya, kalau kita nampak pemain warisan mereka bermain di luar. Mereka bermain dengan pasukan-pasukan kelab yang lebih baik di negara mereka, di mana bermain di kelab maupun Division 2 di negara Eropah. Itu merupakan satu liga yang cukup kompetitif dan mereka bermain dengan pemain-pemain yang berkualiti. Sebaliknya di negara kita, kita hanya mendapati pemain warisan yang bermain di negara kita. Jadi adakah itu membantu? Bagi saya, kita harus fikirkan untuk mengambil pemain warisan tidak salah, ya, tetapi kita ingin pemain-pemain warisan ini berkelacana di negara luar, bermain dengan kelab-kelab yang bermutu dalam liga-liga yang cukup kompetitif. Ya, setiap tahun kita ingin memperbaiki prestasi dua musim yang lepas. Namun kita tahu itu satu tugas yang cukup mencabar, terutamanya kita tahu pasukan JDT yang mempunyai para pemain dan juga penambahan baik, di mana kita tahu mereka akan beraksi dalam AFC Elite Champions League dan pasti mereka merupakan favourite lagi untuk menjuarai apa jua kejohanan secara realistik. Dan pada masa yang sama kita tahu Selangor berbelanja besar, di mana mereka ingin membuktikan juga di peringkat Asia, di mana mereka bermain dalam Champions League, termasuk beberapa pasukan seperti Perak, Terengganu menambah baik pasukan mereka dengan beberapa pemain yang berkualiti. Di Sabah kita masih lagi mengekalkan pemain-pemain yang sedia ada, kecuali Haris yang kita tanda tangani untuk menggantikan salah seorang pemain import. Dan target ataupun objektif kita untuk memastikan sekurang-kurangnya kita berakhir dalam 5 tangga teratas dan pada masa yang sama cuba untuk mengekalkan posisi kita dan mencapai sesuatu dalam kejohanan yang kita sertai. Kita tak boleh nafikan naturalisasi ni, program ini berjaya membawa kita ke Piala Asia. Tapi ada yang kata macam cukup-cukup lah tu. Tak payah dah, ini satu program yang gagal. Pandangan anda Dito? Program yang gagal, ya. Sebab naturalisasi ni adalah jalan pintas untuk kita mencapai sesuatu. Bukannya jalan long term yang untuk digunakan. Dan selepas kita lihat beberapa pemain dah tampil sebelum ini, sebelum Piala Asia dan ketika Piala Asia, ini menunjukkan bahawa program itu sebenarnya gagal. Dan sebenarnya FA pun telah menghentikan, tetapi ini lebih kepada kelab itu sendiri. Kalau kelab itu nak buat, silakan. Tapi FAM sudah pun menghentikan program ini. Tetapi ialah FA pun sebagai badan bola sepak negara, mestilah kalau pemain itu bagus, diambil lah. Tapi hakikatnya pemain seperti Rommel, Morales, Sumareh dan juga Nakso ni sudah lepas lah, lepas peak sebagi saya lah. Ada baiknya untuk membawa pemain lain yang sentiasa beraksi regular dan juga muda, yang boleh diletakkan harapan ataupun boleh diberikan tanggungjawab untuk beraksi untuk negara. Bangun harimau, bangun, jangan. Macam sekarang kalau kita tengok Indonesia dah keadaan baik, dia tengah right time campaign. Tapi 3 bulan lepas, kalau kita semua faham, FIFA memuji Malaysia 5 pasukan terbaik dalam dunia yang naik ranking yang tinggi dalam 40 ranking semenjak 2 tahun. Tapi kita kadang-kadang mudah lupalah. Jadi kita ni nak menang, nak terus masuk World Cup. Tapi siapa pun yang memegang dengan aku semua mempunyai
mempunyai perlu apa panduan dan juga mesti ada dia punya planning. Jadi planning ni bukan boleh menang je terus. Itu dia. Saya comeback balik under 23. Kalau kita tengok sebelum under 23, apa dalam kita punya F30 ni? F30 kita pastikan under 19, 17 dan under 30 kita menempatkan diri di bawah 23 tu, di bawah 16 terbaik. Kita sebelum ni jarang pun dalam 16 terbaik pun. Kita tak layak pun untuk round 16. Tapi lepas kita masuk round 16, kita pun nak masuk lah. Betul lah semua niat kita nak masuk. Tapi kita perlu resit di mana kita berada sekarang. Indonesia dalam right time boleh masuk. Sebelum ni dia di bawah pun. Mungkin dia right time, right play betul dengan bagus. Jadi pun kita sebagai rakan ASEAN ni kita happy. Dia pun naik dan dia menempatkan di tempat terbaik dia di dalam Asia sekarang ni. Jadi dan bola sepak ni dia ada mesti adjustment akan turun nanti je. Tapi kita tunggu dan lihat nanti. It's insane right now, and a lot of that is because of their dual national program, which is completely transformed Indonesia, and it's something that Vietnam, they don't have a dual nat program. Yeah. Malaysia does, but it's not bringing in the same amount of talent as Indonesia. And I think, but also with Indonesia, you see a country that is so football crazed, they're willing to invest the resources into getting the program where it needs to be. Is it corrupt as hell? You goddamn right. But at least there's going to be positive movement, and we can see that at the youth level and at the senior level. So I think Indonesia, will they qualify for 2026? I don't think they will, but I think they will qualify for the next World Cup in 2030, and I think they will make the knockouts again in the 2027 Asian Cup. Yeah. Stole my pick completely, and that's not to. Oke guys, dari sini kita bisa tahu bagaimana program naturalisasi Malaysia ini gagal dikarenakan pemain-pemain naturalisasi yang ada di Malaysia, seperti yang dikatakan oleh tokoh sepak bola Malaysia tadi, pemain naturalisasi Malaysia tidak pernah bermain di tim-tim yang berkualitas dan hanya bermain di Liga Malaysia saja. Nah, inilah yang membedakan pemain-pemain naturalisasi dengan yang ada di Indonesia. Dan dikarenakan kegagalan dari program naturalisasi Malaysia ini menjadikan timnas Malaysia sekarang jauh tertinggal dari timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia mampu lolos di Piala AFC hingga ke babak semifinal. Dan dalam kualifikasi Piala Dunia, Indonesia pun masih ada peluang besar untuk bisa lolos hingga masuk ke Piala Dunia. Oke guys, demikian informasinya. Dan bagaimana menurut kalian? Silakan kalian bisa berkomentar.